Halo sahabat pencinta kegelapan, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Selamat datang di channel Bizarre Story. Di channel ini kita akan menyelami dunia yang gelap dan misterius. Bersiaplah untuk terjebak dalam cerita-cerita menakutkan, mitos-mitos yang memilukan, dan pengalaman-pengalaman supernatural yang mungkin membuat bulu kuduk Anda merinding. Untuk pengalaman terbaik, matikan lampu, gunakan headset, tutup pintu yang rapat, karena kita akan menjelajahi kegelapan bersama-sama. Ayo mari kita mulai dengarkan cerita berikut ini. Selamat mendengarkan. Tahun 1999, itulah awal dari segala ketakutan yang menghantui keluarga kami, keluarga Yatno. Kami adalah keluarga biasa dengan ibu, Hana, ayah, Yatno, dan 3 anak, saya Gani, adik saya Tayo, dan Rogi. Kami tinggal di sebuah rumah tua yang selalu terasa begitu mencekam. Semuanya bermula ketika saya dan Tayo tanpa sengaja menyaksikan ibu memasuki ruangan yang selalu terkunci rapat. Rasa penasaran memimpin kami untuk memata-matainya. Pintu terbuka dengan pelan, dan di dalamnya ada karung besar yang berisi kepala kuda yang mengerikan. Mata kepala kuda itu merah menyala dan mulutnya terbuka lebar, menakutkan kami seketika. Kejadian itu menjadi awal dari segalanya. Tak lama setelah itu, ayah kami, Yatno, tewas secara tragis. Kami menemukan dia tergantung di kamar mandi, wajahnya pucat dan penuh dengan ketakutan. Kematian ayah membuat kami seluruhnya terguncang. Kemudian, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Lampu-lampu di rumah seringkali padam tanpa alasan, pintu-pintu berderit sendiri, dan suara-suara aneh mengisi malam hari kami. Tapi yang paling menakutkan adalah penampakan makhluk mengerikan yang sering muncul di ruang tengah rumah. Makhluk itu memiliki kepala kuda dan tubuh manusia, dengan mata merah yang tajam yang terus menatap kami dengan intensitas yang menggigilkan. Kami berusaha bicara kepada ibu tentang semua ini, tapi ia hanya berkata bahwa kami harus mengabaikannya. Ibu terus mengumpulkan barang-barang aneh dan meletakkannya di dalam karung itu. Kami hidup dalam ketakutan setiap hari, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kehidupan kami semakin gelap. Setelah kematian ayah dan kejadian-kejadian aneh yang terus berlanjut, kami merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Tapi itu belum semuanya. Ketika malapetaka datang, ia datang dalam bentuk yang paling tidak terduga. Adik saya, Rogi, meninggal secara tragis karena keracunan kopi susu. Sebuah kejadian yang begitu absurd, tapi itu yang terjadi. Rogi selalu menyukai kopi susu, dan suatu pagi kami menemukannya tidak bernyawa dengan cangkir kopi susu di sisinya. Kematian Rogi membuat keluarga kami semakin hancur. Kami tidak tahu apakah itu hanya kebetulan atau apakah ada sesuatu yang jahat yang menghantui kami. Setiap malam, suara-suara aneh terdengar di rumah kami. Langkah kaki yang tidak terlihat, gemuruh seperti suara langit runtuh, dan ketukan pintu di tengah malam. Mereka tidak pernah berhenti. Makhluk mengerikan dengan kepala kuda masih terus muncul di ruang tengah, menghantui kami dengan tatapannya yang tajam. Ibu terus berkata bahwa kita harus mengabaikannya, tapi semakin lama semakin jelas bahwa ada sesuatu yang sangat salah di rumah ini. Tak ada tempat yang aman lagi. Hidup dalam ketakutan yang tak berkesudahan membuat kami semakin terisolasikan, dan aku bertanya-tanya apakah kami akan pernah menemukan jawaban atas semua misteri yang mengelilingi keluarga kami. Tayo dan saya semakin yakin bahwa sesuatu yang sangat aneh terjadi dengan ibu. Saat ia tiba-tiba memiliki banyak uang dan barang-barang mahal yang kami tidak tahu asal-usulnya, ketidakpastian semakin dalam. Ia terus mengoleksi perhiasan berkilau dan barang-barang mewah yang tidak pantas dengan situasi keuangan kami. Ada sesuatu yang tidak beres.
Kami juga menyadari bahwa ibu seringkali menghabiskan banyak waktu di sebuah kamar khusus yang kami semua dilarang untuk masuk. Ini menjadi lebih mencurigakan ketika kami mendengar ibu berbicara sendiri di dalam kamar tersebut di tengah malam. Suara-suara itu terdengar seperti percakapan dengan seseorang yang tak terlihat. Dan sesekali, kami bisa mendengar suara, kehi, yang menggelikan dari dalam sana, mirip dengan suara yang selalu kita dengar ketika makhluk berkepala kuda muncul di ruang tengah. Ayu dan saya mulai merencanakan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami merasa perlu untuk menemukan jawaban dan menghentikan misteri ini. Tetapi semakin dalam kami mencari, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Apakah ibu terlibat dalam kejadian-kejadian mengerikan yang terjadi pada keluarga kami? Apakah ia memiliki koneksi dengan makhluk berkepala kuda itu? Dan yang paling penting, apa yang terjadi di dalam kamar khusus yang selalu menjadi misteri? Kami merasa seperti masuk ke dalam pusaran misteri yang semakin mendalam, dan kami tahu bahwa kami harus berhati-hati dalam setiap langkah yang kami ambil. Apakah kami akan menemukan jawaban yang akan menyelamatkan keluarga kami dari teror yang menghantui kami, atau kami malah semakin terperangkap dalam kegelapan yang tak berujung? Kejelasan mulai menyeruak dalam kegelapan yang menyelimuti keluarga kami. Ayu dan saya akhirnya menemukan kebenaran yang mengerikan. Ibu mempraktikkan pesugihan dengan makhluk berkepala kuda itu, dan sejak awal, tujuannya adalah mengorbankan ayah dan Rogi. Alasan-alasan yang ia kemukakan membuat semua kejadian menjadi semakin beralasan. Ayah selama ini memang suka berselingkuh dan tidak pernah benar-benar menafkahi keluarga kami dengan layak. Itu adalah salah satu alasan mengapa ibu memutuskan untuk mencari kekuatan gaib. Namun, yang paling mengerikan adalah fakta bahwa Rogi bukanlah adik kandung kami. Ayu dan saya mendapati bahwa Rogi sebenarnya adalah hasil hubungan ayah dengan wanita lain. Ayah selama ini telah berbohong kepada kami, mengatakan bahwa Rogi adalah anak yang ditinggalkan oleh sepupunya. Itu adalah rahasia yang selama ini disembunyikan oleh ayah dari kami. Semua fakta ini membingungkan kami dan membuat kami merasa terhianati. Ibu memutuskan untuk mengorbankan ayah dan Rogi demi kekuatan gaib, dan kita semua menjadi korban dari pilihan-pilihan mereka yang tragis. Kami sekarang berada dalam dilema. Apa yang harus kami lakukan dengan pengetahuan ini? Apakah kita harus berhadapan dengan ibu dan makhluk berkepala kuda itu? Bagaimana kita bisa memperbaiki keluarga kami yang telah hancur oleh rahasia dan pesugihan yang mengerikan? Hanya waktu yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi satu hal pasti, kebenaran telah terungkap dan sekarang kami harus menghadapinya.